Bang Eldi, mana kabarnya? Ada siapa yang sudah memberikan lambayan? Ada KNRP, ada Bang Yuda, apa kabarnya Bang Yuda? Yang sudah gabung ada Bang Agung, ya, ada Mbak Lindri. Wah, ini Bu Suryani udah gabung. Gimana? Oke. Oke Bu Suryani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Bang Alhamdulillah Darani sehat. apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu. Ini Alhamdulillah. saya Panas-panas nih siang-siang. salah nih nemanin teman-teman warganet, mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat. Lagi di mana Ya, Bu? Insya Di Allah. rumah atau lagi di tempat lain? Kebetulan lagi di rumah. Kalau di tempat lain agak susah Oh. di lainnya. Oke, kita mulai Bu ya. Boleh, Alhamdulillah nih ke boleh. beberapa orang. Baik ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, warahmatullah. Nah, warganet dimanapun berada, sesuai janji saya beberapa hari yang lalu, insya Allah di Raja Daroni Channel atau di live IG saya, kita komitmen untuk bikin program namanya Bincang Santuy bersama Ibu Suryani dan Ibu Ismiati ya. Sebulan sekali, insya Allah setiap Senin dan Kamis ya. Jadi mirip puasa Senin dan Kamis gitu ya. Kalau tiap bulan, kalau tiap minggu takut bosan ya. Tiap minggu, tapi tentunya dengan topik-topik yang menyesuaikan lah dengan problematika Iya. kita sehari-hari. Nah, Alhamdulillah, warganet dimanapun berada, siang ini saya sudah terhubung dengan Ibu Suryani SE. Gimana kabarnya Bu? Sehat Alhamdulillah ya? sehat. Semuanya warganet kita semua juga sehat juga ya. Iya, kalau suara saya terdengar jelas Bu ya? Jelas banget suara saya enggak ya? Ini lumayan, dengar agak kerasin aja dikit Bu, mungkin bisa di. Oh, uh, Nah, warganet suaranya. dimanapun berada, silakan nanti mau nimbrung-nimbrung, silakan aja komentar di kolom chat. Mudah-mudahan selama 30 menit ini kita bisa sharing-sharing tentang vaksin baper ya. Jadi lagi Lagi vaksin, musim nih. lagi Musim musim vaksin. vaksin Sinovac dan lain sebagainya, kita ngomongin tentang baper. Nah, kalau kita lihat referensi yang ada, beberapa referensi yang ada kan memang baper ini satu hal yang eh, sebenarnya memang sering disebutkan, tetapi kalau secara psikologis ternyata suatu hal yang memang tidak 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 begitu begitu penting untuk di ini, karena berefek ya pada hal-hal yang lain ya, secara psikologis, secara kesehatan kejiwaan, bahkan berapa referensi baper ini kan bisa bikin orang stres ya, dan Ya. beragam penelitian Nah, tentang cepat kena COVID nanti kalau stres. teorinya simple tapi sebenarnya bisa menyebabkan Hmm, ke masalah kesehatan yang ya, ya, sifatnya fisik ya, karena banyak ya, referensi betul. kesehatan juga bukan penyebab sakit itu gara-gara stres, yang mikirin kok orang ini tega banget ya dengan saya gitu ya, kok dan paling simpel kan sekarang kalau lihat orang baper itu kan di grup-grup WhatsApp ya, ada yang kalau Iya, iya, iya. ucapannya kurang kurang Iya. mengena itu keluar dari grup itu ya, Grup. grup Banyak gitu. tuh. Banyak itu. Nah, itu sekarang era digital sangat begitu gampang Iya. ngidentifikasinya. Nah, Bu, nah, warganet dimanapun berada, kita sama-sama mengenal Bu Suryani ini kan adalah sebagai politisi, parenting entusias juga, ya, pembicara tentang persoalan keluarga, dan kalau saya lihat biografinya juga sudah berpengalaman puluhan tahun menikah dan punya
anak yang cukup banyak gitu ya. Jadi tentu pengalamannya Cuma lebih empat, banyak. cuma empat, nggak banyak, empat. Nah, banyak lah tuh, 4 tuh, Bu. Nah, bagaimana pengalaman-pengalaman beliau menjaga perasaan dan kemudian ya tips-tips lah sama pengalaman beliau menjadi politisi, ibu rumah tangga, seorang istri, anak, dan banyak mendidik anak dan lain sebagainya. Mungkin kita akan dengarkan. Mungkin Bu bisa disapa dulu Iya, warganet. iya. Warganet semua ya di mana saja berada, Ya, khususnya tentu di Kepulauan Riau ya. Kedengaran ya. Bang Dahlan ya? Dengar nggak? Dengar, dengar Bu, dengar. Kedengar. Mhm. Ya, Alhamdulillah ya siang-siang disuguhi ini ya topik yang santuy, topik ya, tentang apa baper gitu ya. Dan ini memang kalau kita baca-baca ataupun istilah baper itu kan kalau kita ini kan banyaknya di kalangan generasi muda ya. ya, Tapi justru selama saya pengalaman saya gitu ya menemukan hmm, perilaku-perilaku baper tuh sudah masuk ke ruang-ruang semua aspek ya. Di ya. politik pun ada politik baperan gitu ya, Boleh, itu boleh. ada. Gitu ya. Hmm, Kemudian di kalangan ibu-ibu lebih banyak lagi gitu ya. Nah itu hmm, juga. Jadi memang sangat menarik gitu ya membahas tentang baper ini gitu ya. Dan hmm. memang waktu kita saya kira nggak akan cukup ya. Tapi kita akan berbicara tentang baper ini lebih kepada bagaimana sih kita menghadapi ataupun mengendalikan Iya, apa baper atau bawa perasaan karena mungkin gini ya, warganet semua yang saya hormati, yang saya cintai, tentu berbicara baper ini kayaknya selalu berbicara yang negatif ya. Maksudnya iya, betul. apa? Lebih ke negatifnya. Walaupun mungkin kalau dari artinya baper itu ya semua emosi ya, baik itu sedih, gembira gitu ya. Tapi kalau yang dipakai di kekinian itu baper lebih kepada orang yang mudah tersinggung gitu ya, Iya, udah mudah apa mudah tersinggung, kemudian juga dia mudah sakit hati karena perilaku orang lain atau mungkin iya. sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasinya. Dan saya mengalami banyak ya di dunia politik terutama ya, ketika kita baper pasti ya akan makan hati gitu ya, akan makan hati dan kita stres sendiri gitu ya. Karena kan kadang ada orang berbicara, Bang Daroni ya, ada orang Iya. berbicara nggak memperhatikan lingkungannya gitu. Kalau saya kan kalau mau berbicara kadang mikir, saya ngomong ada orang tersinggung nggak gitu. Hmm. Kadang-kadang kan di WA atau di grup-grup apa di semua grup lah baik itu Telegram, WA grup dan sebagainya. Kadang mau nulis itu sempat misalnya dihapus gitu ya karena kayaknya khawatir ada yang tersinggung gitu ya. Iya, Nah betul. itu kadang kita berpikirnya seperti itu. Tapi ada orang yang berbicara itu pokoknya main apa ya? Nulis aja nggak memperhatikan sekelilingnya. Nah tentu dalam berbagai kehidupan ya baik itu mungkin di kerjaan, di rumah, Iya, kemudian juga di sekolah ataupun dimanapun betul. lah kita beraktivitas, kita berusaha untuk meminimalisir itu karena saya melihat nggak ada positifnya ya dalam konteks kalau kita mudah tersinggung gitu ya. Apalagi kalau seringlah saya mengalami gitu. Kalau saya Iya. ngasih misalnya nasihat atau tausiah, baik itu tulisan maupun lisan, kadang kemudian orang ibu nyinggung saya ya gitu. Kita kadang orangnya kayak gitu gitu. Iya, Apa ya? Cepat sekali merasa bahwa dirinya lah yang disinggung. iya, Cuma betul. saya orangnya suka to the point, Bang Daroni ya. Saya Iya, suka iya, gini. iya. Itulah kalau tersinggung kata saya. Iya, iya, Tapi iya, kan iya. untuk maksudnya tersinggungnya untuk bisa kita memperbaiki diri. Gitu. Itu Hmm. yang selama ini saya apa menghadapi baik itu di rumah ya atau di masyarakat lah, terutama di Iya, politik ya. Awal-awal saya juga masuk politik ya maksudnya di legislatif ya iya, iya, benar, Bu. tahun tahun 2006 itu saya terkaget-kaget juga gitu. Orang kalau ngomong kalau istilah Betawi itu nyablak gitu ya
Ya, nggak ada. merhatiin. Kita kan Ya, perempuan gitu ya. Terus saya pikir, oh saya harus struggle nih menghadapi menghadapi lingkungan yang seperti ini gitu ya. Kan dari ya. lingkungan ibu rumah tangga, majelis taklim, masuk ke Hmm. DPRD gitu, yang Ya, notabene ya. hampir banyak bapak-bapaknya. Itu sih pengalamannya Oke. seperti itu. Oke, kita sapa dulu Bu yang udah menyaksikan Ah tayangan kita ya, nih ya. Ada Bang Muhammad Fadil ya, udah melambai ini. Ada Bu Mut Nurul, makasih. ya, ada Bang Naim ya. Semoga bisa nimbrung kalau mau nanya-nanya juga nggak ada masalah ya di kolom komentar. Atau mau nambahin kali ya, mau nambahin yang namanya. Pengalaman deh ya. Bu, setuju Bu? Kan kalau ada semacam, saya pun nggak tahu ini teori atau konsep ya, karena ada cenderung dari sisi dari sisi status ini ya, status pria dan wanita ya. Kan asumsinya bahwa pria itu mikirnya logis gitu ya, Logik, tapi logik. logik. Perempuan itu lebih banyak menggunakan Perasaan. perasaan. Nah, kalau Ibu setuju nggak sebenarnya perempuan itu malah justru identik dengan apa ya, baper atau gimana Bu? Iya, antara Ah, setuju dan tidak. Ya, oh, antara setuju dan tidak gitu. Ya, karena memang kalau secara psikologis perempuan kan dalam konteks Al-Qur'an pun laki-laki dan perempuan berbeda gitu ya. ya, Berbeda dalam artian psikologisnya dan sebagainya. Tapi saya melihat dalam tataran aplikasi ya dalam kehidupan ya, jelas ya, Bang benar, Daroni benar, masih jelas, jelas jelas. ya. Masih jelas, Nah, masih jelas. dalam kehidupan sehari-hari, saya melihat banyak juga loh laki-laki yang baperan Baper, gitu ya. oh Saya gitu. melihat di dunia politik lah, di dunia Iya, politik gitu ya. Kalau misalnya ada satu kubu gitu menyampaikan hal ini, kemudian langsung direspon gitu ya, kan iya, iya, langsung merasa bahwa hal itu ditujukan untuk dirinya. Jadi saya melihat iya, kayaknya bukan masalah gender, bukan masalah laki-laki perempuannya ya, iya, tapi betul masalah juga sih. juga. Iya, maksudnya saya tuh setuju antara setuju dan enggak. Memang Hmm, mungkin lebih banyak perempuan, mungkin karena tadi hmm, perempuan secara psikologisnya lebih banyak suka menggunakan perasaan. Misalnya dalam rumah tangga kan, dalam hmm, rumah tangga, misalnya iya benar. ada suami, memang ada laki-laki menurut ilmu psikologi ada satu hari, ini benar nggak Bang Daroni? Bang Daroni kan laki-laki. Nanti kita Ada satu hari telusuri. yang menyendiri gitu, Ya, nggak apa, pokoknya bersemedi lah istilahnya, nggak mau diganggu. Nah kadang ada perempuan yang nggak ngerti itu istrinya, dia bilang suamiku kenapa ya gitu ya, terus ada apa ya, jadi mikirnya jadi macam-macam malah gitu, ya. yang ada terjadi seperti itu. Iya, ya, kalau saya sih memang lebih banyak kalau menyendirinya ke kedai kopi Bu, jadi pelarian. Aduh. Yang bisa ke kedai kopi gitu. Iya, Kalau yang iya, di rumah kan, itulah gitu. Memang komunikasi juga harus diperbaiki. iya. Nah Bu, poinnya kan sebenarnya komunikasi Bu ya, kalau kita perhatikan ya. Ya. Jadi kalau kita pakai konsep komunikasi itu kan ada penyampai pesan, ada penerima pesan, dan ada pesan ya. Nah itu kan kalau konsep Ada teman-teman di alatnya juga. ada alatnya gitu. Nah sebenarnya dari pengalaman Ibu apa sebenarnya yang memang biar inilah utamanya penerima pesan gitu ya, ketika mungkin Hmm. menyampaikan ini kan baperan ini kan lebih banyak mungkin berhubungan dengan penerima pesannya, karena kalau Iya. kita bicara tentang penyampai pesan ini kan kadang-kadang karakter orang ini memang beda-beda ya, apa ada yang mungkin lahir dari latar belakang suku, agama, pendidikan yang berbeda-beda kan, Iya, otomatis iya. yang disampaikannya ya sesuai dengan latar belakangnya. Tapi kan memang apa yang harus dilakukan oleh penerima pesan ya, karena memang kan kita hidup di lingkungan yang Berbeda-beda. berbeda-beda gitu ya. Kadang-kadang intonasi ya saja mungkin nah Iya, apa yang iya memang benar. yang paling penting nih Bu untuk apa si penerima Mm-mm. pesan lah, walaupun memang kita kan sekarang komunikasi juga jadi luas ya, terbagi dua, ada yang langsung, ada juga yang lewat Ada media yang tidak. ya seperti ini gitu ya. Mm. Oke, gimana Itu Bu? namanya kontak sosial. Nggak sosial Kontak ya. sosial. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Kebetulan saya lagi ambil
itu ilmu komunikasi Bang Daroni. Jadi emang benar sangat dipengaruhi oleh latar belakang. Kemudian dipengaruhi juga oleh model pendidikan, ya, Mm-mm. pendidikan di rumahnya itu juga Ya. berpengaruh gitu ya. Maksudnya dia punya contoh di rumah dari kecil itu seperti apa gitu ya. Mm. Kemudian itu berpengaruh kepada Mm. seseorang gitu. Ya. Dari gaya pendidikan orang tua ke anak, mungkin yang apa ada yang under pressure misalnya ya, selalu pokoknya kalau AA gitu ya, atau pokoknya nggak ada anak mengungkapkan perasaannya dan sebagainya. Ya. Jadi anak itu juga berpengaruh. Pokoknya gaya pendidikan tuh berpengaruh ya terhadap apa sifat orang tersebut gitu ya. Kemudian juga mungkin pesan yang disampaikan antara pemberi pesan dan penerima pesan kan kadang dari bahasa. Mungkin menurut pemberi pesan, menurut saya itu udah sopan gitu. Tapi Ya. menurut penerima pesan itu kok kayak gitu banget. Contoh lah apa kontak tidak langsung ya melalui grup WA. So kadang-kadang misalnya ada yang hubungi saya, Assalamualaikum Bu, pakai tanda seru banyak banget gitu. Terus pakai huruf besar gitu kan konotasinya bagi dia mungkin itu sesuatu yang karena udah agak sepuh nulisnya juga huruf besar semua terus pakai tanda seru. Terus kalau yang nggak ngerti kan ngapain orang ini baru WA aja udah pakai bahasa yang seperti itu. Jadi memang Ya. kalau nggak komunikasinya nggak lancar, akhirnya berpikiran Bapak ini kenapa ya gitu, tapi nggak disampaikan. Ya. Maka yang paling penting tentunya adalah bagaimana ketika nyampein pesan itu jelas, yang istilahnya yang diterima oleh semua umum gitu, oleh semua Ya. kalangan, gitu kan. Jadi kadang anak kalau di grup anak muda kan pakai bahasa-bahasa gaul gitu. Nah kalau Ya. orang tua kan apa itu ngomong nggak sopan sekali gitu ya. Nah itu kan jadi nggak diterima dengan baik. Jadi intinya sih yang paling harus ditonjolkan dalam hal itu adalah menurut saya positive thinking. Oh, positive thinking ya. Positive thinking. Jadi lebih kepada positive thinking dan apa ya? Dalam hal ini agak-agak cuek tuh lebih menyelamatkan kalau menurut saya. Ya, Dalam hal ini gitu. ya positive Mm-mm. thinking cuek ya. Dalam hal ini ya Ya, cuek ya. dalam Jadi hal ini. apapun. Jadi kalau Mm-mm. mm-mm. Jadi Jadi agak apapun. nggak terlalu misalnya, oh tadi bapak itu ngomong itu apa ke saya ya? Cuekin aja, anggap aja itu bukan ke kita gitu. Untuk Mm. orang-orang yang suka baperan gitu, kalau menurut saya. Oke, jadi positive thinking cuek ya Bu ya kata kuncinya ya. Bu selama apa kan tentu kita punya pengalaman yang berbeda dari Mm-mm. apa usia ya sisa usia yang Allah berikan pada kita. Nah kalau Ibu secara pribadi pernah nggak punya pengalaman ya yang Mm-mm. nggak yang membuat gitu ya apa terganggu ya mengusik perasaan dan apa perasaan jiwa kita lah merasa terganggu selama pengalaman ibu berumah tangga ya menjadi Ya, politis ya, pernah nggak menghadapi hal yang uh, ya baper tadi gitu ya. ya, ya. Itu awal-awal pernikahan, Bang Daroni. Awal Kalau dalam pernikahan. awal pernikahan, kan menikah Mm, tanpa pacaran, ya kan? ya Menikah benar. tanpa pacaran. Jadi proses pengenalan, jadi beberapa bulan itu mencari ini formula yang tepat itu seperti Ya apa betul gitu. betul. Itu awal-awal menikah terasa banget. Saya Iya. memang dulu masih, jangan dulu ya, awal menikah berarti tahun 96 ya. Ya betul. 25 tahun yang lalu, 25 tahun Iya yang dua. lalu. Mm, 25 tahun yang lalu masih apa ya? Saya kan orangnya periang gitu ya, terus apa mm, ekspresif gitu ya. Terus benar. dapat suami yang pendiam gitu. Jadi kan ini maunya apa ya? Ini apa? Jadi kita kan belajar Belajar. belajar. Nah, kalau dia diam, saya bilang, saya salah apa ya gitu kan. Jadi memang harus itu awal-awal pun saya baperan tuh. Iya Awal-awal ya. tuh baperan karena nggak nggak matching gitu kan, nggak Mm, sesuhu gitu ya. Yang satu
ceria, banyak omong, yang satu pendiam. Wah, Jadi betul, Bu. kayak ngadepin patung gitu kan. Iya, 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 iya. Gitu. Sama tuh Tapi kalau saya. Iya, jadi iya, betul. tapi Ah, kayaknya banyak sih yang mengalami seperti itu, banyak. Syukurnya jauh mm-mm. dari orang tua sama dari mertua. Jadi nggak terlalu banyak apa ya, nggak terlalu banyak intervensi gitu ya. Kita cari solusi berdua aja. Oh iya ya, oke Bu, kita Hmm. senggol lagi nih teman-teman udah gabung nih ada Bang Oke. Sahid Ridho ya, ada Bu Wih, Bang Ridho, Dewan, apa kabar Bang Dewan? ada Ridho Hari Azhar ya, udah gabung ya. Terima kasih banyak kawan-kawan yang udah gabung. Silakan kalau mau sharing-sharing juga tentang pengalaman eh, baperan, karena memang hal simple sebenarnya ya, tapi gara-gara hal simple ini banyak yang Mengganggu. mengganggu, Mengganggu banget. ganggu Nggak simpel kalau menurut saya. ya. Karena akan merusak ini juga, merusak kerja dalam sebuah organisasi gitu ya. Dia mirip Simpel tapi mm-mm. mirip virus ya, dia bisa melemahkan apa ya nanti, Makanya memang harus makanya divaksin. Harus makanya harus divaksin divaksin. Makanya agar hari Kamis nanti saya ngomong sama Bu Ismi tentang mager, malas nggak ya. gerak gitu ya. Gara-gara Sekarang kan baper, mager, ada kaum mager. rebahan kan ya. Nah, jadi memang tadi kan apa mengurangi semangat ya kalau di dunia pekerjaan dia kemudian Mm-mm. mengurangi semangat kerja ya. Kalau dia Dan di itu menular Bang Dahroni, menular gitu ya. Menular dalam artian gini, ketika seseorang mudah tersinggung, kan jadi nggak bagus diterima orang lain gitu. Jadi ya orang benar. lain pun akhirnya apa ya, membuat pertahanan gitu. Ah males lah ngomong sama dia, aku ngomong begini, dianya penerimaannya begini, akhirnya Hmm. males. Misalnya Hmm. dalam sebuah organisasi yang sama, bekerja sama, belum apa-apa dia sudah selalu lontarannya negatif misalnya. Ya. Akhirnya orang lain enggak ini ya, tidak memberikan aura positif gitu ya ke Hmm. sekitarnya gitu. Iya ya. Itu jadi kalau dalam waktu yang lama itu bisa memberikan jadi aura negatif terhadap orang lain gitu. Ya Jadi bahkan agak kalau orang istilah anak muda sekarang ghosting, Bu. Menyendiri. saya itu kemarin pas Ah, baca-baca ghosting, ya ampun ada lagi nih ini apa istilah-istilah ya kekinian gitu. tadi apa baper ini selain bisa bikin mager, bisa ghosting juga. Ghosting itu kalau saya baca-baca ya menyendiri gitu kan. Udah dalam satu organisasi karena tadi Mm-mm. baper, ya udahlah kayaknya nggak ada yang mau Mm-mm. dengerin saya gitu ya. Iya, Semua komunikasinya menyakitin perasaan saya iya, misalnya. Udahlah akhirnya keluar dulu gitu dari ini, iya. nggak mau ikut aktivitas apapun gitu, menyendiri, diteleponin nggak ngangkat ya, di ya itu tadi mungkin kalau kan banyak ya kalau di beberapa negara yang ada, kalau kita baca pemberitaan itu banyak yang bunuh diri ya gara-gara ya Mm. mungkin ini akhirnya nggak sesimpel Merasa ini, merasa tidak diterima, merasa tidak diterima. nah Kemudian juga tidak orang baperan itu dia ekspektasinya tuh sebenarnya mungkin diakibatkan dia ekspektasi terhadap seseorang terlalu tinggi gitu. iya. Ternyata enggak seperti yang dia dia bayangkan mungkin. Akhirnya ya kecewa tadi Hmm, mempengaruhi. apalagi kalau kita dilihat di Batam ya dari berita-berita ya banyak macam lah ya kasus-kasus yang sebenarnya berawal dari tadi ya komunikasi dan bermula dari Hmm, perasaan tadi ya. ya. Nah, apalagi ini di tengah pandemi nih komunikasi nggak Hmm, pernah langsung gitu ya, komunikasi rata-rata tidak langsung lewat menggunakan media media. ya, Hmm, menerima apa ada kan, tafsirnya juga bisa macam-macam ya. bisa Dan macam-macam. bisa Sangat beda. Ya, sangat uh, beda. Jadi misalnya kalau kita ngomong di grup WA, ternyata penerimaannya lain. Karena mungkin kadang kita baca di grup WA tuh nggak benar-benar gitu sepintas. Enggak. benar. Bahkan ada yang salah penerbangan gara-gara mungkin baca WA-nya tidak utuh. Mungkin salah datang di rapat gara-gara baca ininya tidak utuh gitu. Jadi memang Dan sangat berpengaruh.
secara kronologis mungkin masuknya di tengah gitu, nggak tahu di awal gitu kan. Tapi dapat Ya. kalimat satu saja ya, udah wah ini apa maksudnya gitu kan, karena nggak Kan paham suka ada krono. yang di grup itu suka ada yang males scroll up ya. Suka ada Ya yang mas males ya. kurang Saya bilang, tiba-tiba bilang, udah marah-marah terus lo coba lah naik dulu, manjat dulu gitu kan udah ratusan chat. Baru ya. ngeh dia. Oh, Nah, itu itu bahaya banget. kronologisnya, ya ya. Bu, kalau di dunia kerja kan sepanjang sepengetahuan saya kan Ibu juga pernah di dunia kerja ya sebelum jadi politisi. Ada nggak pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa di-share sama teman-teman biar nggak baper juga sama atasannya gitu kan, atau Ah, sesama rekan kerjanya gitu ya? mm-mm. Kan saya 3 tahun dulu ya di PT ya, di Ya, pabrik lah ya, gitu. ya. Dan kebetulan punya atasan jutek. Itu ya saya Hmm, paling ini banget deh, masih teringat lah sampai sekarang gitu ya. Tapi ke awal-awal masuk itu saya suka dikerjain banget tuh sama teman-teman yang laki-laki sama bapak-bapak itu suka dikerjain banget. Saya sebagai ya yang masih sangat muda ya waktu itu kan umur berapa? 19 tahun ya kan? ya, Mau 20. Jadi kayaknya eh, apa? Perasaan tuh bermain ya, tapi kemudian hmm, karena sifat saya aslinya tidak begitu, ya kemudian saya ini aja, Pak, salah saya apa sih dan sebagainya. Saya kan orangnya lebih suka to the point ya. Kalau ya, ada orang misalnya tiba-tiba bermuka masam, misalnya siapapun teman di grup, teman di pengajian, teman ya. di manapun di kerjaan, kalau tiba-tiba mukanya ketemu kita nggak enak, saya mah langsung tarik aja. Kenapa sih kok mukanya nggak enak banget gitu. Tapi kan Hmm, beda-beda ya. Ada ya. ada yang mungkin memendam gitu. Akhirnya Hmm, jadi tumpukan apa ya? Ada itu saya mengalami banyak sekali kasus-kasus ketika seseorang memendam apa yang dia rasakan gitu. ya. Memendam cukup lama, kemudian nanti pada suatu saat ada yang memantiknya, ya, ada yang memantiknya keluar gitu. Saya pernah Ya. menghadapi dua orang ibu-ibu gitu ya, dua orang Mm-mm. ibu-ibu dalam satu apa rapat apa baik-baik saja, tapi ketika menyinggung sesuatu, kayaknya yang di masa lampau ada masalah itu keluar semua, sehingga Mm. bahasa-bahasanya itu nggak pantas gitu keluar. Itu saya bilang makanya sangat berbahaya kalau kemudian ada yang baperan terus Mm. disimpan di dalam hati dan di otak paling apa ya untuk menyimpan memori itu, dan Ya. ketika ada yang memantiknya di masa yang akan datang itu sangat berbahaya sekali. Di Mm. pengasuhan di pengasuhan juga begitu. Iya Ketika betul. kita ada hutang pengasuhan, misalnya kita diasuh tidak baik pada zaman dulu oleh orang tua kita, tapi kita ini kita simpan gitu. Iya betul Nah, betul. itu bisa meledak ketika kita punya anak gitu, ketika Mm. belum selesai. Makanya kan dalam konsep parenting, pengasuhan, kan ketika kita mengasuh anak kita, selesaikan dulu apa masalah pengasuhan kita yang masih terhutang gitu. Jadi, Mm. Gitu. itu akan berpengaruh. Makanya kan mungkin ada yang orang tua yang sebenarnya dia sudah tahu ilmunya, tapi ada hutang pengasuhan di masa lalu keluar dan dilampiaskan ke anaknya. Oke, kita tahan dulu Bu tentang hutang Hmm. pengasuhan ya. Ini kayaknya bakal jadi obrolan seru untuk bulan Dari berikutnya. baper hutang pengasuhan. Hutang pengasuhan ya. Ya saya senang ada Hmm. beberapa Apalagi tuh? ayah Irwan ya, saya Oh, Ustadz Bendri ya sering ya. memperhatikan lah hutang pengasuhan itu ya. Menariknya nanti Ini kita jadiin ada pakarnya nih, Bang Daroni. Ada itu. Ibu Devia tuh dari apa Yayasan Kita dan Buah Hati kalau nggak. Beliau Oh apa ya. concern di pengasuhan tuh. Ya Mm-mm. memang sekarang psikolog lagi laris nih, memang banyak persoalan kejiwaan. Topik-topik Eh, psikolog ini menjadi daya tarik tersendiri, Bu. Nah betul. tadi bicara tentang di perusahaan, Bu ya, karena memang ada banyak Mm-mm. teman. Nah kalau sekarang kita beralih sedikit ke keluarga, Bu ya, karena memang Mm-mm. saya pahami karena eh, apa saya kebetulan 4 juga anaknya Bu, tapi jagoan semua gitu ya. Eh,
memahami bagaimana kemudian istri di Yang rumah. pusing ibunya tuh, yang pusing ibunya pasti. Itu dia kan, karena nggak ada. Kalau saya mungkin apa ya, karena memang relatif jarang ya, tapi kita pahami lah ya apa ya, kadang-kadang anak-anak juga lingkungan ya, tambah kemudian suami dan lain sebagainya. Kalau memang suasana hati juga nggak nyaman, kadang-kadang juga ya tadi ya, Iya, semua iya, saling iya. inilah. Ibu sebagai selain politisi ya, selain seorang istri ya, dan sebagai ya, seorang ibu juga, itu gimana Bu menjaga stabilitas perasaan gitu? Itu gimana Bu, cara cara yang ibu lakukan lah selama ini gitu. Mm-mm. Mm-mm. Jadi memang ada kalanya kita harus tanda kutip mundur, mengalah gitu ya, dalam Nah, situasi-situasi tertentu. Ya, misalnya seorang istri juga ini yang paling penting juga mengungkapkan perasaan. Itu yang harus dilatih. Jadi orang itu tidak bertanya-tanya tentang perasaan kita. Bahwa kita gembira itu nyata, bahwa ekspresi kita memang gembira gitu. Kita kalau memang sedih, nyata. Jadi kita jangan munafik gitu. Munafik, pokoknya saya lagi menderita kayak apapun, memang dalam situasi tertentu mungkin boleh aja. Tapi kalau saya memang, oh saya lagi sedih gitu. Bukan ingin dikasihani gitu ya. Tapi ya, memang kemudian, oh saya nggak terima dengan hal itu saya sampaikan gitu. Jadi memang misalnya dengan beban seorang ibu dengan jagoan yang banyak di rumah, sementara suami kan bisa aja pergi ke kafe lah menghindari diri, misalnya kan sangat gampang gitu kan. ya, Nah itu juga harus tadi sekali lagi komunikasi berarti ya komunikasi. komunikasi, kemudian suami juga memahami, oh iya berat ya gini, misalnya De, Umi atau apa, Bu, apa yang bisa dibantu gitu ya untuk meringankan. Mungkin nggak membantu benar-benar dengan perkataan saja, saya kira itu suatu empati gitu. Ketika kita Ya, mengalami masalah, ada orang empati kan kita seneng gitu. Walaupun mungkin tidak diberikan solusi atas masalah kita, tapi dengan empati kita atau orang ke kita itu suatu asupan ya bagi kita. Itu. Jadi oh, memang faktornya sangat luas sih ya. Komunikasi, kemudian kalau komunikasi jalan baik kan ada empati gitu. Tetapi kalau komunikasi nggak jalan, kemudian saling apa ya, saling punya persepsi masing-masing. Ya, saling punya persepsi masing-masing. Misalnya, oh iyalah, suamiku kok nggak peduli banget dan sebagainya. Padahal suaminya mau dari mana ya bantunya dan sebagainya. Ini kan ya, latar belakang. Suami mungkin bukan orang yang suka to the point atau misalnya bisa mengungkapkan. Ada tuh orang yang susah mengungkapkan perasaan. Itu juga pengaruh dari pengasuhan di masa lalu. iya, Yang iya, mungkin iya. tidak dibiasakan mengungkapkan perasaan, tapi Padahal, selalu menerima perintah. Misalnya hmm, contoh, Bu Dewi, tolong di ini ya, di apa sih, perbaiki, dibetulin lah kalau ada yang keliru. Misalnya gini, ada anak pulang sekolah gitu. Saya sering tanya ke ibu-ibu, kalau anak pulang sekolah, rata-rata ada yang nanya perasaan anak enggak? Ketika offline ya, ya, gitu. Tapi rata-rata mungkin banyak yang tidak melihat air muka anak ketika pulang sekolah. Sedihkah, gembirakah, dan sebagainya. Jadi memang perlu kita, kamu hari ini gimana perasaanmu di sekolah gitu. Nah mungkin istri juga perlu, Dek hari ini apa, gimana perasaan kamu gitu. Mungkin gitu, iya. Bang Daron. Pernah nggak nanya gitu ke istri? Kelemahan pria. Memang ya, wanita itu kan memang ada risetnya, harus keluar begitu banyak kata sehingga harus diajak dialog ya, diajak komunikasi ya. Ternyata Ya, karena diam itu jangan kan ngadepin panci, wajan, anak-anak. iya, karena diamnya kita justru malah nggak berkomunikasi juga ternyata mengecewakan gitu ya, karena kita sering sharing-sharing juga apa yang mau didiskusikan, karena kita memang ya jadi laki-laki itu harus super memang kan. Ya, Jadi buat salah. diskusi ya, jadi di rumah ya, jadi memang
banyak lah ya tantangan tadi ya dalam berumah tangga, seolah nanti kita bicarakan di uh, bab-bab berikutnya atau bincang Berikutnya. Ini berikutnya. kan kita Bu, ya. bab baper, ini udah ke pengasuhan nih. Jadi Ini bab bab baper Bu. baru, bab baru, bab baru. Nah, nanti kita bahas lagi Bu bab baru ke hutang pengasuhan, menarik, jadi ada ide lagi untuk kita obrolin nanti ya. Ya Allah. Eh Tadi Mbak Yani Remi, ada Bu Dini yang Nah, udah gabung ya. sahabat Eh, saya nih, Yani oh, Remi nih, di Jakarta dia, lagi istirahat kayaknya di oh, Kementerian Perdagangan. oh, iya 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 iya. Oke Bu, nggak terasa nih Bu udah 30 menit aja. Mungkin Ibu ada kata-kata kunci untuk disampaikan ke teman-teman ya terkait pembicaraan kita tentang vaksin baper nih Bu. Apa yang harus dilakukan oleh tadi kalau kita mau sederhanakan dalam konsep konsep komunikasi, ada penyampai pesan, penerima pesan, sama pesan yang disampaikan, itu mungkin Ibu ada tips-tips atau paling tidak ya vaksin apa sih yang terbaik gitu ya, walaupun tadi sudah Ibu sebutkan Kan ada Sinovac positif ya. jelas bukan vaksin Sinovac ya, tapi tadi vaksin yang kemudian tidak membuat kita mudah baperan gitu. Ya, betul. Ya, tentu sahabat net semua yang saya cintai ya, yang saya banggakan. Tentu yang pertama yang harus kita pahami, kita ini bagian dari banyak orang gitu ya, bagian dari Homo homini society ya. Itu ya bahasanya ya, kalau nggak salah dalam sosiologi antropologi dulu saya belajar seperti itu. Artinya kita memahami setiap orang berbeda, itu yang pertama. Hatta kita dengan saudara yang satu darah gitu. Kita ini berbeda, makhluk yang berbeda. Sehingga tidak semua dia harus disamakan dengan kita. Gitu. Itu yang pertama. Kita memahami bahwa keniscayaan perbedaan. Sehingga kalau kita memahami perbedaan dari gaya bicara gitu ya, kemudian apa yang dia sampaikan tentu berbeda. Dan itu perlu upgrading pada diri kita agar kita memahami, oh ilmunya kalau menghadapi orang begini gitu, kalau menghadapi orang begini seperti ini. Ada yang tidak harus dibalas omongan, diemin aja. Istilah anjing menggonggong, kafilah berlalu gitu ya. Itu juga ada. Daripada kita ngomong terus sakit hati kan. Nah itu mending menyelamatkan diri gitu. Kemudian yang kedua juga tadi yang saya sampaikan positive thinking gitu ya, bahwa kalaupun mungkin tujuannya orang itu ingin ngata-ngatain kita gitu ya, ingin menyindir kita, ya diinikan aja apa istilahnya tuh, toh untuk dia sendiri kalau tujuannya buruk untuk kita gitu. Kalau bagi kita kalau itu misalnya istilahnya menyinggung, oh berarti untuk perbaikan diri saya. Misalnya Bu Suryan itu kok gini gini gini. Oh iya ya gitu. Mungkin kan kalau yang pertama, jadi kalau istilah sabar itu ketika pertama kena itu dia bisa menerima gitu, gitu kan? Misalnya kita kehilangan sesuatu, terus menyerahkan semuanya, tawakal lah gitu, itu sabar. Tapi kalau udah berlalu gitu, baru iyalah saya sabar gitu ya. Nah itu juga bukan sabar. Jadi artinya apa? Ketika kita mungkin diomongin, kita dikata-katain sesuatu yang walaupun nggak ada dalam diri kita, tapi anggap itu sebagai apa ya, introspeksi lah, peningkatan untuk diri kita. Karena tadi berawal dari positive thinking. Ada masanya kita kebawa perasaan jadi baper itu tadi kan. Ada masanya, apalagi kalau perempuan dalam kondisi-kondisi tertentu kan ada masa dia emosinya mudah tersulut ya. Makanya biasakan diri untuk selalu zikir ya, ataupun mungkin dalam kondisi apa ya, kalau mungkin kalau muslim zikir, kalau non muslim juga tadi selalu menjaga hati agar tidak kebawa perasaan tersebut. Dan yang terakhir mungkin ada kalanya cuek juga diperlukan. Cuek dalam artian tidak terlalu memikirkan apa yang dikatakan orang gitu ya. Apalagi kalau suka nonton ini ya, nonton berita ini, berita itu, sampai kemudian saya bilang ini ke ibu-ibu majelis taklim, kan Bu gimana ya, itu katanya COVID itu senjata biologis, apa
intelijen dan sebagainya. Bu, nggak usah dipikirin deh, bukan bukan kapasitas kita gitu, saya bilang gitu. Karena kalau ibu pikirin nanti malah eh, merembet kemana-mana, saya bilang gitu. Kan ada tuh, karena bacaannya banyak banget di grup WA kan tanpa filter, makanya saring sebelum sharing. Kalau menurut kita, ini akan membawa dampak nggak bagus bagi kita, udah clear chat aja lah gitu, daripada menambah menambah beban. Jadi ada kalanya kita perlu cuek juga, Bang Daroni. Oke. Cuek dalam artian bukan tidak peduli ya, kalau kepada orang lain ya harus peduli. Ya, jadi ada kalanya cueklah pada tempatnya ini kan. Iya, iya. Cueklah pada tempatnya. Cueklah pada tempatnya. Oke, terima kasih Bunda. Ada lagi yang mungkin mau disampaikan Bunda mengakhiri bincang santuy kita ini kan. Santuy ini istilah sebenarnya santai, gitu ya. Saya lihat Cukup kampus kayaknya. Selamat melanjutkan kerja bagi yang bekerja, aktivitas lah. Selamat beraktivitas. Semoga kita bisa menebarkan perasaan yang baik ya untuk sekeliling kita agar kemudian dunia ini menjadi damai gitu ya. Ya, amin, amin, amin. Baik warganet dimanapun berada, ada Bakti India, ya ada Bang Muhammad Amirul, ya ada beberapa teman-teman yang sudah berpartisipasi, ya. Kami berdua mengucapkan terima kasih. Jangan lupa hari Kamis nanti ada topik seru ya. Saya dengan Senin Kamis kayak puasa sunnah. Senin Kamis setiap pekan keempat ya akhir bulan. Mudah-mudahan silakan tanggal juga. tua, Bang Daroni itu tanggal tua loh. So perasaannya lagi galau ya tanggal tua. Aduh. Silakan juga warganet yang mau request topik-topik apa ya, kami membuka diri ya enggak. Ya. Karena ini bincang santuy ya, apapun ya topik-topik yang warganet usulkan kami sangat menerima. Soalnya nanti kita sharing. Ya ini kan sifatnya IG saya juga ya. Sharing-sharing, jangan lupa follow IG Bu Suryani dan follow IG saya juga ya. Mudah-mudahan nanti ini akan kita tayang ulang Bu di YouTube dan di Fanstek ya. Nanti kita rekam, ada tim yang mungkin akan mengedit nanti ya. Dan ada juga beberapa flyer tadi dari statement Ibu, nanti kita izin untuk kutip ya. Kita repost lagi di IG. Mudah-mudahan perbincangan kita walaupun santuy, mudah-mudahan bermanfaat Bu. Jadi saya ucapkan terima kasih lagi pada Ibu Suryani dan warganet. Jangan lupa hari Kamis nanti saya dengan Bu Ismi akan bincang tentang anti mager ya, malas gerak ya. Terima kasih Bu. Ya Bu, salam juga untuk Pak Wildan ya Bu ya. Lagi pusing mau presentasi Rakerwil dalam seminggu ini. Ya mudah-mudahan sukses, kami di daerah tunggu hasil Rakerwil baru. Iya. Oke, sip. Oke Bu, terima kasih banyak Bu. Sampai jumpa di bulan berikutnya, di pekan berikutnya. Assalamualaikum warganet manapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.